يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام نووي بن عمر البنتاني الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. وثم إلى رجاء محمد الشافعي هديم. وثم لك شكر رملي. وثم لك أتيف لنفسي. وثم إلى روح الملك وجوه مرزقي. وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan Allah mudahkan langkah kita dan Allah pilih kita untuk dapat hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Keluar kita dari majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita masih membahas hadis yang ke-22. Hadis ini kita baru membahas separuh saja. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Hadis ini baru kita membahas bagian yang pertama, yaitu at-tuhuru syatrul iman. Banyak perkara yang perlu dijelaskan daripada hadis ini. Insyaallah kita akan kupas satu demi satu isi daripada hadis ini, mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslimun. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, dia berkata, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembela atau penuntut bagimu. Setiap manusia menjalani waktu paginya untuk menjual dirinya kepada Allah atau kepada setan, sehingga dia menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas perkataan yang pertama daripada hadis ini, yaitu at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Dipahami oleh para ulama hadis bahwa bersuci itu dapat membersihkan dosa-dosa kita yang kecil-kecil, maka kedudukannya separuh daripada iman. Karena iman, dia bukan hanya dapat menghabiskan dosa-dosa yang kecil, dia juga dapat menghabiskan dosa-dosa yang besar. Maka inilah maksud daripada hadis ini, bahwa bersuci separuh daripada iman, karena bersuci dapat menggugurkan dosa-dosa kita, yakni dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Tentunya apabila perbuatan bersuci itu dilakukan dengan cara yang betul dan mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bahwa orang yang setiap harinya salat 5 waktu, yang pastinya dia bersuci, dia diibaratkan seperti orang yang mandi, yang mana di depan rumahnya itu ada sebatang sungai. Kalau orang mandi 1 kali sudah bersih, 2 kali lebih bersih. Kalau dia mandi 1 hari 5 kali, tentu lebih bersih dibandingkan orang yang hanya mandi 1 kali ataupun 2 kali. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang sholat 5 waktu. Maka antara sholat dengan sholat yang lainnya, apabila dia melakukan dosa, maka dosa itu akan digugurkan dengan sebab sholat yang dia lakukan. Ya. Ramadan ila Ramadan,
satu Ramadan kepada Ramadan yang lainnya. As-salatu ila salat, kemudian salat yang satu dengan salat yang lainnya. Kaffaratun lima bainahuma, akan menjadi kafarah, menggugurkan bagi dosa-dosa kita selama kita meninggalkan perkara perbuatan dosa besar. Ya. Inilah rahmat daripada Allah, yang mana banyak perkara yang dapat berfungsi menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada perkataan berikutnya Nabi kita bersabda, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Maknanya ucapan alhamdulillah yang bagian daripada zikir ini pahalanya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat memenuhi timbangan. Dan di antara banyak-banyak amalan yang Allah fardukan kepada kita, hanya amalan zikir yang Allah suruh kita untuk melakukannya secara banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Orang yang beriman disuruh oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena ketika orang berzikir, dia pasti akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ingat kepada Allah, tentu dia akan terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat. Maka dari itu kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyakkan zikir. Pada ayat yang tadi saya baca, yaitu pada ayat ke-41 sampai 43 daripada surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan tasbihlah kepada Allah dengan tasbih yang dilakukan pada pagi dan sore. Maka apa ganjaran, apa pemberian daripada Allah ketika orang itu banyak berzikir kepada Allah? Kata Allah, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah yang akan yusalli alaikum. Akan, kalau Allah berkata yusalli alaikum, artinya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Itu maksud Allah berselawat kepada kita. Yusalli alaikum, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berselawat kepada kita, tetapi juga wa malaikatuhu, dan para malaikat Allah mereka juga akan berselawat kepada kita. Maksud para malaikat ini berselawat kepada kita juga mendoakan kepada kita dengan doa apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini orang yang berzikir. Kemudian liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, Allah akan mengeluarkan kalian, yakni orang-orang yang banyak berzikir, dari mana? Minaz zulumat, daripada kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi zikir ini adalah perbuatan yang tidak kenal masa, tidak kenal waktu. Kapan saja kita berada, di mana saja kita berada, kita disuruh untuk banyak berzikir. Makanya para ulama di antara kebiasaan mereka selalu membawa tasbih. Ya. Kenapa bawa tasbih? Karena orang kalau bawa tasbih bawaannya pengen zikir. Itu sebagai satu alat, bukan berarti ini satu amalan sunnah, bukan. Karena pada zaman Nabi pun tidak ada itu. Tetapi ini hanya alat. Apapun alat yang membantu kita berzikir kepada Allah, maka itu dapat kita lakukan. Ya. Kalau kita bawa tasbih, bawaannya kita pengen zikir saja. Tapi kalau kita bawa handphone, bawaannya kita pengen ngapain? Kalau kita pegang HP, bawaannya bukan pengen zikir,
bawaannya kita pengen buka Facebook, kita ingin buka WhatsApp, kita ingin buka YouTube kita, karena berbeda ya. Makanya dianjurkan kita senantiasa membawa alat yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis ini Nabi menyebutkan satu zikir yang paling afdal di antara yang afdal ya, yaitu apa? Alhamdulillah. Jangan remehkan perkataan ini, zikir ini, kalimat ini. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad, kalau orang mengucapkan ucapan ini, tamlaul mizan, pahalanya dapat memenuhi timbangan kita. Pahalanya banyak, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wali min auliyaillah, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, kalau mengaji tasawuf pasti kenal dengan nama ini. Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, dia diangkat kepada darajat kewalian bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena dia orang yang sangat banyak dan mudah bersyukur kepada Allah atas apapun yang diberikan Allah kepadanya. Ketika dia makan, dia betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Allah, Engkau terlalu baik dengan saya. Ketika dia mau makan nih, Engkau terlalu baik dengan saya. Sebetulnya Engkau tidak perlu ibadah saya, tetapi Engkau masih memberikan rizki ini kepada saya. Maka dengan sebab dia memandang itu, nikmat itu daripada Allah sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada dia, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah ridha kepada dia karena dia pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka dengan sebab begitu Allah cinta kepada orang ini dan Allah tinggikan derajatnya kepada derajat kewalian. Kalau manusia biasanya memberikan sesuatu kepada orang, tentu ada sesuatu yang dia inginkan daripada pemberian itu. Kalau kita diberikan gaji oleh bos kita, gaji itu bukan semata-mata pemberian saja. Ada yang kita ingin harapkan dari pemberian itu. Berupa apa? Berupa kerja dia kepada kita, loyalitas dia kepada kita. Maka kita memberikan gaji kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan rizkinya kepada kita. Allah tidak perlu ibadah kita sebetulnya. Tidak perlu sama sekali terhadap ibadah kita. Nah, kalau kita dapat mensyukuri segala bentuk pemberian daripada Allah, maka kita menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Kalau kita betul-betul dapat mensyukuri nikmat Allah, kita tergolong orang-orang yang sangat sedikit daripada hamba-hamba Allah. Kata Allah apa? Wa qalilun, sedikit, min ibadiya, dari hamba-hambaku, asyakur, orang-orang yang pandai bersyukur, sangat sedikit. Begitu. Maka Sayyidina Umar pernah berkata, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Nah, sahabat pada bingung. Apa maksudnya wahai Umar, engkau ingin dijadikan Allah sebagai golongan yang sedikit? Dibacakan ayat tadi. Aku ingin tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, yang mana orang bersyukur itu sangat sedikit jumlahnya. Ya. Nah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan mengucapkan ucapan alhamdulillah. Apapun yang menimpa kita, yang kita dapatkan dari kehidupan kita ini, puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah, puji Allah. Apalagi kalau kita dapat nikmat. Ketika seseorang itu dapat memuji Allah dalam apapun keadaannya,
maka Allah akan ridha kepada orang tersebut. Nabi Ayub alaihissalam, ya, Nabi Ayub alaihissalam, saya pernah cerita dulu, dia diuji dengan ujian yang maha dahsyat. Anaknya meninggal semua, harta bendanya musnah semua, badannya diuji dengan penyakit daripada Allah. Apa yang dia punya lagi? Habis semuanya. Badannya sakit, anaknya mati semuanya, hartanya habis. Nah, ketika dalam keadaan diuji itu, syaitan menggoda dia. Menggoda supaya kenapa? Supaya dia tidak sabar. Ketika orang tidak sabar, maka habis pahala yang Allah janjikan kepada orang yang sedang diuji itu. Ketika diuji, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah, alhamdulillahilladzi a'taha wa akhadhaha. Alhamdulillahilladzi a'taha wa akhadhaha. Maha suci Allah yang dialah yang memberikan segala nikmat kepada aku, dan dia juga yang berhak mengambilnya daripada aku. Tetap memuji Allah dalam keadaan semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah kita memiliki sifat yang seperti ini kalau kita betul-betul tidak beriman dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah melihat respon Nabi Ayub begitu baik terhadap ujian kepada dirinya, yang tetap memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi a'taha wa akhadhaha, Allah puji Nabi Ayub. Dalam Al-Quran Allah sebutkan nikmat pujian itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Ayub dalam keadaan sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba, dan dialah hamba yang taat kepada aku. Ya. Nah, jadi pujian Allah ini kenapa pahalanya besar? Karena tidak mudah orang itu dapat mengakui keagungan, kemurahan dan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita diuji oleh Allah, maka pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi, atau dua-duanya kalimat tersebut memenuhi apa? Memenuhi ma bainas sama'i wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, ini tambahan lagi, subhanallah walhamdulillah juga dapat memenuhi timbangan. Ya, dua kalimat ini dua kalimat yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan. Ya, ini saya sudah pernah sebutkan hadis ini. Dua kalimat yang ringan di lisan kita, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, berat di timbangannya. Habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan, dicintai Allah, pahalanya besar. Yaitu kalimat apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat sama dengan hadis ini. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi itu gabungan daripada tasbih dan tahmid. Ya. Maka kalau orang memuji Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir ini, pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Kemudian selain zikir ini, ya, dalam satu hadis daripada Abi Sa'id dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa minal kalami arba'an." Allah telah memilih daripada kalimat-kalimat, yaitu 4 perkataan. Subhanallah
pertama, walhamdulillah kedua, wala ilaha illallah ketiga, wallahu akbar empat. Ini kalimat yang Allah pilih di antara banyak-banyak kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar empat. Kemudian kata Nabi, faman qala subhanallahi kutibat lahu ishruna hasanah wa huttat anhu ishruna sayyi'ah. Barang siapa yang mengucapkan ucapan subhanallah, maka Allah akan tulis baginya 20 kebaikan dan Allah akan gugurkan darinya 20 kesalahan. Wa man qala Allahu akbar mithlu dzalik, barang siapa yang mengucapkan Allahu akbar pahalanya sama, 20 pahala diberikan, 20 dosa digugurkan. Wa man qala la ilaha illallah mithlu dzalik, yang berkata ucapan la ilaha illallah sama juga balasannya seperti itu. Wa man qala alhamdulillah, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah mithlu dzalik, dia juga akan mendapatkan ganjaran yang sama seperti itu. Kemudian kata Nabi, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, barang siapa yang mengucapkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu 30 hasanah. Ya, kalau mengucap kalimat ini alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam dirinya yang tulus ikhlas dengan ucapan tersebut, akan dituliskan bagi orang tersebut 30 kebaikan. Kemudian wahuttat anhu 30 sayyi'ah, akan digugurkan daripadanya 30 keburukan juga. Ini fadilat dari alhamdulillah, lebih besar ganjarannya dibandingkan zikir-zikir yang tadi. Tetapi 4 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, makanya kita disuruh baca itu oleh guru kita Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Seggaf. Setiap subuh, ya kan? Kita baca zikir itu sebanyak berapa? 100 kali, ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah, tapi itu ya lainnya. Nah, itu termasuk kalau guru kita bacanya nganjurnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ya. Tapi kalau kita mau baca yang ini juga sangat baik dan banyak pahalanya. Dan ini termasuk yang namanya al-baqiyatus shalihat, ya. Al-baqiyatus shalihat. Dalam surah Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, maksud daripada al-baqiyatus salihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu dari ganjaran pahalanya. Kemudian di antara kelebihan zikir adalah dia dapat memberikan ketenangan bagi orang yang membacanya. Apalagi kalau dia membaca dengan merenungi dan menghayati apa yang dia baca, maka zikir itu akan memberikan ketenangan pada dirinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati, ya. Ini kata Allah. Jadi kalau kita punya masalah, kita gundah gulana dengan permasalahan hidup kita, kita pergi ke pantai, kita pergi ke puncak, itu tidak menyelesaikan masalah, tidak memberikan ketenangan. Kita ngopi di tempat ngopi, kita cerita kepada teman kita masalah kita, tidak menyelesaikan masalah dan tidak menenangkan hati kita. Ketahuilah yang dapat memberikan ketenangan bagi kita adalah zikir kepada Allah.
Ingatlah ayat ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, begitu ya. Zikir kepada Allah akan memberikan ketenangan bagi orang yang membacanya. Baik. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan bacaan-bacaan ya kepada sahabatnya yang ketika itu anaknya ditangkap ya. Anaknya ditangkap. Waktu itu kayak pernah saya ceritakan ini. Pernah ya? Pernah waktu itu. Ingat nggak? Zikirnya apa? Ya, lupa ya. Nah, itu baru. Bagus, masih ingat. Ketika ada sahabat Nabi yang mengadu kepada Rasulullah, ada masalah. Anaknya ditangkap oleh orang-orang kafir. Kemudian Nabi cuma katakan kepada mereka, sabar, banyakkan zikir, banyakkan ucapan kalimat ini. Apa ucapannya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan bentuk zikir ya. Nah, dapat memberikan ketenangan bagi orang yang membacanya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim akan dicampakkan ke dalam api, kalimat yang terakhir juga zikir. Ya. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicampakkan ke dalam api, bukan dibawa diseret. Dia diletakkan di satu manjanik, satu selepetan kata orang Betawi. Ketapel, ya. Dibuat ketapel besar. Karena tidak ada yang sanggup membawa Ibrahim masuk ke dalam api. Bagaimana bawanya? Apinya terlalu besar, yang bawa juga kepanasan. Maka apa yang dibuat? Yang dibuat adalah manjanik, ketapel besar. Biasanya ketapel isinya batu, ini isinya orang. Kemudian ditarik Nabi Ibrahim dalam keadaan di dalam ketapel tadi. Kalimat terakhir yang diucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, dalam riwayat yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu apa? Zikir kan? Zikir, ingat kepada Allah, tenang hatinya. Selesai masalahnya. Tidak terbakar Nabi Ibrahim dalam keadaan berada dalam api yang panas itu. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan, apa yang menyebabkan dia dikeluarkan daripada perut ikan? Zikir juga. Ya, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Itu zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh coba zikir lagi. Nabi Adam alaihissalam ketika dicampakkan, dikeluarkan daripada surga, diturunkan ke dunia. Ya. Apa yang menyebabkan Allah memberikan rahmat lagi kepada Nabi Adam? Karena zikir juga. Ya, apa zikir Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Ya, coba. Semuanya zikir. Ketika orang banyak berzikir, masalahnya diselesaikan oleh Allah, hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya hati kurang tenang, berarti itu alamat kita kurang zikir. Bukan kurang duit. Ya. Orang banyak duit belum tentu hidupnya tenang, ya. Belum tentu orang banyaknya duit hidupnya tenang. Berapa banyak artis yang mati bunuh diri, padahal hartanya banyak, populer di kalangan masyarakat, tetapi tidak tenang hatinya. Karena ketenangan bukan ada pada banyaknya harta, ketenangan bukan ada pada popularitas kita. Ketenangan itu adanya pada hati kita. Dan ketenangan dalam hati akan kita dapati daripada zikrullah.
zikir kepada Allah. Jadi kalau kita sering berkeluh kesah, mudah hati kita ini gundah gulana, berarti kita punya hati kurang berzikir kepada Allah, ya. Banyakkan zikir, insya Allah nanti Allah akan berikan ketenangan pada hati kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Isya jam berapa? Masih lama? 5 menit lagi. Saya rasa kita berhenti sampai di sini, sebab kalau saya masuk ke perkataan yang satu lagi, nanti penjelasannya tidak bulat, jadi gantung, ya. Sebab itu berkaitan tentang sholat, ya. Insya Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Minggu depan masih ngaji tak? Masih ngaji lagi ya? Sekali lagi lah. Minggu depan kita masih sempat ngaji sekali lagi sebelum kita tawakuf. Insya Allah habis hadis ini, ya. Jadi sekarang kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Tafadhol. Ya, ini. Alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perkataan Allah itu wajib. Bagaimana dengan ucapan yang sebutlah nama Tuhanmu dengan di dalam hatimu? Itu berarti enggak keras-keras. Itu gimana dengan zikir itu? Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Ayatnya saya ingat dulu. Ada ayatnya memang yang menyebutkan apa? Ada ayatnya itu. Ya ada, cuman saya ingat artinya doang segitu. Ayatnya saya sebentar, saya ingat-ingat dulu. Iya, dibaca artinya, ada ayatnya dalam bahasa Arab. Memang begitu. Jadi zikir yang paling baik itu adalah zikir yang tidak terlalu kuat, ya. Bukan kita teriak-teriak. Ada salah seorang sahabat Nabi, dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, di mana Allah? Apakah Allah itu jauh maka kita perlu menyerunya, ataupun Allah itu dekat yang kita perlu kalau yang jauh kan diseru, ya. Kalau yang dekat itu apa bahasa Indonesianya? Dibisik, ya. Dipanggil dengan panggilan yang lembut gitu, ya. Kemudian ketika sahabat ini bertanya, kemudian turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan kepada dia bahwa aku itu dekat. Artinya ketika Allah menjelaskan bahwa dirinya dekat dengan orang, dengan manusia, maka kita tidak perlu berdoa ataupun berzikir dengan cara terlalu kuat suara kita, begitu. Namun apakah kita harus zikir dalam hati tidak diucapkan? Bukan begitu. Zikir itu yang paling baik adalah mulut kita mengucapkan, hati kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mengucapkan, hati kita juga mengingat Allah. Ada koneksi antara mulut dengan hati, ya, begitu. Suaranya bagaimana? Suaranya jangan terlalu keras, ya, jangan terlalu keras. Adabnya begitu kalau orang yang ingin berzikir. Begitu, Bang. Ya. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya teruskan, terlebih dahulu saya ingin nanya sebentar. Tasbih itu kan bacaan sat, ya. Sedangkan alatnya dinamakan tusbah, bukan? Apa? Alatnya di tasbih kan sebuah
kalimat. Iya. Sedangkan alatnya dinamakan tusba, bukan? Tusba. Iya. Pertanyaan saya, berzikir memakai tusba dengan berzikir memakai jari, kita lebih afdal mana, Ustaz? Iya. Baik. Berzikir pakai tusba tuh, atau kita nyebutnya tasbih dah ya. Udah keseringan ngomong begitu sih. Ya, karena tasbih sebetulnya itu ucapan ya. Menggunakan tasbih ataupun dengan jari, mana yang lebih afdal? Kalau yang Nabi lakukan, Nabi zikir setelah sholat, dia menggunakan tangannya. Ya, ruas-ruas tangannya, jari-jarinya ini, itulah yang menjadi alat hitung Nabi untuk menghitung zikir. Ya. Zikir yang 33 itu cukup kalau menggunakan ruas-ruas jari kita, ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 nih. 7 kali 5 berapa? Bukan, yang ini bukan 5, yang ini bukan 5. Ya. Nah, yang ini kurang. Yang pokoknya 3 semua jari ini kalau digunakan cukup jumlahnya 33. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal kalau setelah sholat mengikut Nabi, ya, lebih afdal, ya. Tapi kalau zikir di luar sholat yang jumlahnya tidak 33, ya, misalkan ada yang jumlahnya 100, boleh kita pakai gunakan alat. Contohnya apa? Tasbih tadi ataupun tusbah tadi. Jadi keafdalannya itu melihat kepada keadaan, ya, melihat kepada keadaan. Kalau setelah sholat lebih afdal menggunakan jari. Karena apa? Itu yang Nabi lakukan. Ittiba'un Nabi itu lebih besar ganjarannya, karena ada pahala khusus daripada ittiba'ur Rasul, begitu. Tapi kalau di luar sholat tidak ada masalah kita menggunakan tasbih ataupun bahkan yang cetak tuh, ya, yang pakai angka. Itu alat saja. Nah, ada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kalau mau tidur dia berzikir menggunakan kain yang disimpul-simpulkan. Waktu itu belum ada tasbih kayak kita punya. Dia buat simpulan-simpulan dari kain yang jumlahnya 1000 simpul. Jadi ketika dia zikir, dia zikirnya begitu. Dia tidak tidur sebelum habis itu 1000 ucapan zikir. Itu alat, ya kan? Nah, Abu Hurairah gunakan itu. Ada sahabat Nabi, istrinya Rasulullah, bukan menggunakan tasbih tapi menggunakan batu, ya. Batu ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau sudah digituin lagi, tumpuk-tumpuk lagi. Nah, itu alat, ya. Apapun alatnya, selama dia dapat membantu kita itu baik. Tapi kalau setelah sholat lebih baik pakai apa? Pakai jari, ya. Oke. Satu lagi, Ustaz, ya. Ya. Tadi kitab dikatakan Al-Quran adalah pembela. Ya. Pernah saya mendengar ada yang mengatakan Al-Quran sedang, apabila seorang yang membaca Al-Quran suratul Muluk, maka orang tersebut akan bebas dari pertanyaan kubur. Apakah benar ini, Ustaz? Ini hadis atau bukan? Pernah sering mendengar bahwasanya seseorang yang sering mengamalkan membaca suratul Muluk atau Tabarok ini bebas daripada pertanyaan kubur. Apakah benar ini, Ustaz? Ya. Baik. Ini sebetulnya pertanyaan yang lebih sesuai dijawab minggu depan, ya. Tak apa-apa, ini pertanyaan kita pending karena ini berkaitan dengan fadilat baca Quran, ya. Lebih khusus surah Al-Mulk yang kita tahu memang ada hadis yang mengatakan itu. Barang siapa yang melazimkan baca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka orang tersebut akan diselamatkan, diberikan keamanan daripada azab kubur. Ya. Ini bagaimana hadisnya? Nah, ini kita akan bahas insyaallah minggu depan, ya. Minggu depan, ya. Ini pertanyaannya bagus, nanti kita akan sambung berjawabannya minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat,
Allah berikan kesempatan untuk dapat hadir lagi minggu depan majelis ta'lim terakhir kita sebelum kita tawakuf menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.